Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Dwi Aida dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai saluran cerna bagian bawah. Apa sih saluran cerna bagian bawah? Jadi, sistem pencernaan bagian bawah atau sistem pencernaan kolorektal adalah bagian dari saluran pencernaan manusia yang terletak di bawah perut dan terdiri dari berbagai struktur yang memproses makanan yang tersisa setelah proses pencernaan sebagian di bagian atas saluran pencernaan. Selanjutnya, ada komponen utama saluran cerna bagian bawah, terbagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum. Duodenum bagian pertama dari usus halus yang berhubungan langsung dengan lambung. Di sini pencernaan makanan berlanjut dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang kedua ada jejunum. Jejunum ini bagian tengah dari usus halus yang merupakan tempat utama penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam aliran darah. Dan yang ketiga ada ileum, ini bagian terakhir dari usus halus yang juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan memiliki banyak lipatan untuk meningkatkan area penyerapan. Lalu ada usus besar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sekum, ini bagian pertama dari usus besar yang terhubung dengan ileum. Di sekum terdapat usus buntu atau appendix yang merupakan struktur kecil yang tidak berfungsi secara signifikan pada manusia dewasa. Yang kedua ada kolon, merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang terdiri dari beberapa segmen, termasuk kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan sigmoid. Kolon berperan dalam penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan tinja. Ketiga ada rektum, bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dan yang terakhir ada anus, yaitu pembukaan terakhir dari saluran pencernaan, di mana tinja dikeluarkan dari tubuh. Lanjut, ada fungsi utama saluran cerna bagian bawah, yaitu proses pencernaan, absorpsi nutrisi, dan pengeluaran limbah. Sekarang kita masuk pada gangguan umum saluran cerna bagian bawah. Yang pertama ada kolitis, ini merupakan penyakit radang kronis yang mempengaruhi usus besar dan rektum, menyebabkan peradangan dan luka pada lapisan dalam dinding usus. Yang kedua ada konstipasi, yaitu kesulitan dalam proses pembuangan, seringkali diakibatkan oleh kurangnya serat dalam diet. Yang ketiga ada intoleransi pangan, yaitu reaksi tubuh terhadap makanan tertentu seperti gluten atau laktosa. Yang keempat ada diare kronis, ini kondisi terjadinya diare berulang dalam jangka panjang. Yang kelima ada divertikulitis, yaitu peradangan atau infeksi pada kantong kecil di dinding usus. Dan yang keenam ada sindrom iritasi usus atau IBS. Ini kondisi kronis yang mempengaruhi fungsi usus. Nah, ini merupakan pencegahan gangguan saluran cerna bagian bawah. Ada pola makan sehat, aktivitas fisik, dan konsumsi air. Pola makan yang sehat akan membantu mengurangi risiko gangguan saluran cerna. Olahraga yang teratur memiliki dampak positif pada kesehatan saluran cerna. Lalu melakukan hidrasi yang memadai penting untuk menjaga fungsi normal saluran cerna bagian bawah. Nah, ini kita masuk ke contoh soal studi kasus. Di sini ada kasus orang yang didiagnosis menderita divertikulitis. Nah, ini ada rencana intervensi dari kasus tadi. Ini ada terapi diet terdiri dari tujuan, prinsip, syarat, jenis, bentuk makanan, rute pemberian, frekuensi makan, serta makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Lanjut, ini masih rencana intervensi bagian terapi edukasi. Isinya ada tujuan edukasi, materi, sasaran, metode, media, waktu, serta tempat. Nah, ini ada contoh menu sehari
dari pagi sampai malam, lengkap dengan 2 kali selingan dan 3 kali makan utama. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan pada materi kita kali ini. Pertama, ada pentingnya perawatan. Merawat saluran cerna bagian bawah penting untuk kesehatan umum dan kesejahteraan. Yang kedua, ada tindak lanjut medis. Jika mengalami gejala gangguan, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir, ada peran pola makan. Di sini pola makan sehat merupakan kunci utama untuk menjaga kesehatan saluran cerna bagian bawah. Demikian materi singkat tentang saluran cerna bagian bawah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.